Kenalkan, ini adalah Omar. Seorang pria paruh baya berwajah oval dengan jenggot tipis yang rapi, yang malam ini sedang terteduk lesu di meja kerjanya yang penuh dengan tumpukan dokumen. Di apartemen sederhananya di pinggiran kota, Omar merasa dunia seakan menghimpitnya dengan berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Cahaya lampu meja yang redup hanya mempertegas garis kelelahan di wajahnya yang penuh kecemasan. Ia merasa terjebak dalam labirin persoalan hidup yang seolah tidak memiliki pintu keluar. Detak jam dinding terasa seperti beban tambahan yang menghitung setiap detik kegelisahannya. Omar beranjak menuju jendela besar apartemennya, menatap kerlap-kerlip lampu kota yang tak pernah tidur, namun hatinya merasa sangat hampa. Bayang-bayang kegagalan dan ketakutan akan masa depan terus menghantui pikirannya setiap kali ia mencoba untuk memejamkan mata. Kota ini begitu ramai. Namun bagi Omar, kesepian adalah teman setianya saat ini, karena tidak ada tempat untuk berbagi keluh kesah. Ia mencari sesuatu yang bisa memberinya pegangan, sesuatu yang lebih kuat dari sekedar logika manusia. Di tengah heningnya malam, ia mulai mempertanyakan arah hidupnya yang terasa semakin tidak menentu. Tiba-tiba, ia teringat sebuah nasihat lama dari almarhum kakeknya tentang sebuah rahasia besar yang tersembunyi di kegelapan malam. Kakeknya pernah berkata bahwa ada satu waktu di mana langit terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin mengadu tanpa merasa dihakimi. Nasihat itu kembali terngiang, membawa secercah harapan di tengah keputusasaan yang hampir menenggelamkannya malam ini. Omar teringat kata tahajud, sebuah ibadah yang selama ini hanya ia jalankan secara formalitas, tanpa benar-benar meresapi maknanya. Mungkinkah jawaban yang ia cari selama ini ada di sepertiga malam terakhir? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Omar meraih ponselnya dan mengatur alarm tepat pada pukul 3 dini hari, jam yang disebut sebagai waktu mustajab. Ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi, memberikan ruang bagi jiwanya untuk berbicara dengan Tuhan dalam keheningan yang total. Ada rasa ragu yang sempat muncul, namun keinginan untuk sembuh dari luka batinnya jauh lebih besar daripada rasa kantuknya. Ia merebahkan tubuhnya, berharap bahwa malam ini akan menjadi titik balik bagi semua kekacauan yang terjadi. Hatinya mulai berbisik, memohon kekuatan agar ia bisa bangun tepat waktu. Pukul 3 dini hari, suara alarm memecah keheningan kamar yang dingin, membuat Omar tersentak dari tidur ayamnya yang tidak nyenyak. Selimut yang hangat seolah memanggilnya untuk kembali terlelap dan mengabaikan niat yang sudah ia tanamkan beberapa jam lalu. Namun, rasa sesak di dadanya menjadi pengingat bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan pahit ini. Dengan perlahan, ia menyingkirkan selimutnya, melawan rasa malas yang luar biasa hebat demi sebuah pertemuan rahasia. Ia menyadari bahwa perjuangan terbesar manusia bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan keinginannya sendiri di waktu sulit. Langkah kakinya membawa Omar menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setiap tetes air dingin yang menyentuh kulitnya terasa seperti sengatan kesadaran. Ia membasuh wajah, tangan dan kepalanya dengan penuh ketelitian, seolah-olah air itu sedang menghapus dosa dan beban yang menumpuk di pundaknya. Dinginnya air di sepertiga malam itu tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan menyegarkan jiwa yang selama ini layu dan gersang. Selesai berwudu, ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah ada energi baru yang mulai mengalir masuk ke dalam dirinya. Persiapan fisik ini adalah langkah awal menuju dialog batin yang paling jujur. Omar membentangkan sajadah birunya di sudut kamar yang paling sunyi, tempat ia akan memulai ritual sucinya malam ini. Ia berdiri tegak, menghadap kiblat, dan mengangkat kedua tangannya untuk memulai takbiratul ihram dengan penuh kekhusyukan. Di saat jutaan manusia lain sedang terbuai mimpi, Omar memilih untuk berdiri di hadapan Sang Pencipta Jagat Raya, mencari perlindungan. Suasana kamar yang gelap hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang menyelinap dari balik tirai, menciptakan atmosfer yang sangat spiritual. Setiap gerakan sholatnya ia lakukan dengan pelan, seolah ingin menikmati setiap detik kebersamaannya dengan Tuhan. Puncaknya adalah saat ia bersujud, posisi di mana seorang hamba berada paling dekat dengan penciptanya tanpa ada sekat sedikit pun. Di sujud yang panjang itu,
Pertahanan Omar runtuh. Ia menangis terisak, menumpahkan segala keluh kesah, rasa lelah, dan air mata yang selama ini ia sembunyikan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa hancurnya hatinya. Namun, ia merasa ada telinga yang mendengar setiap rintihannya. Dalam sujud itu, ia menyerahkan segala urusannya, melepaskan kontrol yang selama ini ia genggam terlalu kuat. Ia menyadari bahwa ia hanyalah makhluk kecil yang sangat membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Besar. Setelah mengucapkan salam, Omar duduk terdiam di atas sajadahnya, merasakan kedamaian yang luar biasa meresap ke dalam dadanya. Beban yang tadi malam terasa seberat gunung, kini entah mengapa terasa jauh lebih ringan dan bisa ia kendalikan. Rahasia tahajud bukan hanya tentang dikabulkannya doa, tetapi tentang ketenangan hati yang diberikan Tuhan sebelum masalah itu sendiri selesai. Ia merasa tidak lagi sendirian dalam menghadapi badai kehidupan, karena ia tahu ada kekuatan besar yang menyertainya. Ruangan yang tadinya terasa sempit dan gelap, kini terasa sangat luas dan penuh dengan harapan baru yang menyala. Perlahan semburat cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur, menandakan datangnya hari yang baru dengan semangat yang berbeda. Omar menatap matahari terbit itu dengan senyum kecil di bibirnya, sebuah senyuman yang sudah lama tidak muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Masalah kerjanya mungkin masih ada, namun cara pandangnya terhadap masalah tersebut kini telah berubah total, menjadi lebih optimis. Ia siap menghadapi dunia kembali, dengan bekal kekuatan spiritual yang ia jemput di sepertiga malam terakhir tadi. Baginya, tahajud bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan jiwa untuk tetap waras di dunia yang bising. Pesan moral dari kisah Omar adalah bahwa selalu ada jalan keluar bagi mereka yang mau mengetuk pintu langit saat semua pintu di bumi tertutup. Tahajud adalah rahasia para pemenang, waktu di mana doa-doa meluncur tanpa penghalang menuju singgasana Tuhan. Jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan selalu menunggumu di waktu sepertiga malam untuk mendengarkan setiap keluhan dan memberikan solusi terbaiknya. Mulailah malam ini, bangunlah meski hanya 2 rakaat, dan rasakan bagaimana hidupmu mulai berubah secara ajaib. Keajaiban itu nyata bagi mereka yang yakin dan mau bersujud di saat yang lain terlelap. Terima kasih telah mengikuti kisah Omar malam ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan harapan. Tuliskan di kolom komentar pengalaman hebatmu saat menjalankan tahajud agar kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya yang akan menemani perjalanan spiritualmu setiap hari. Mari kita jemput keberkahan di sepertiga malam nanti. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga harimu penuh dengan ketenangan.